Pencatatan sejarah Jawa paling lama, justru bukan dilakukan oleh bangsa asing seperti yang kalian duga dan yakini selama ini. Wartawan lokal Empu Prapanca, mencatat kondisi Jawa dan Nusantara pada abad 13 dan 14 Masehi. Ada juga Bujangga Manik, yang mencatat kondisi Jawa dan Bali pada abad 15 dan 16 Masehi. Pencatatan paling lengkap, justru oleh pujangga kuno asli Nusantara dalam kitab Babat Tanah Jawi. Dan jika selama ini, kitab tersebut kita tertawakan dan kita hina, justru para sarjana barat, seperti Arisio Santos dan Stephen Oppenheimer, justru mengakui keabsahan kitab-kitab kuno Jawa. Sejarah leluhur Jawa sendiri, memiliki banyak versi, sampai bingung mana yang benar. Silakan disimak saja. Nabi Adam memiliki anak 40 pasang kembar dampit, ditambah 2 yang tidak lahir secara kembar. Diceritakan bahwa Nabi Adam berkehendak menjodohkan anak-anak kembar dampitnya dengan cara silang. Namun Siti Hawa, istrinya, menentang dan ingin menjodohkan anak kembar dampitnya dengan pasangan masing-masing. Alasannya, sudah merupakan ketentuan takdir dijodohkan sejak dalam kandungan. Dari silang sengketa antara Adam dan Hawa tersebut, kemudian sama-sama marah. Lalu diadakanlah sayembara antara Adam dan Hawa. Mereka sama-sama mengeluarkan rasa. Ada yang menerjemahkan rasa ini dengan darah, ada pula yang menerjemahkan dengan semacam sperma dan sel telur, dan ada pula yang diterjemahkan sebagai daya ning urip, atau daya hidup. Rasa tersebut kemudian ditempatkan dalam cupu manik, dan sama-sama dipanjatkan doa. Rasa dalam cupu manik Nabi Adam berubah menjadi orok bayi, namun hanya ragangan, atau tubuh yang belum bernyawa. Atas kemurahan kodrat dan irodat Allah, bayi yang ada pada cupu manik milik Nabi Adam menjadi lengkap perwujudannya sebagai manusia yang sempurna. Kemudian cahaya kenabian yang ada di badan Nabi Adam, berpindah ke dalam tubuh bayi hingga dapat hidup sempurna. Manusia itulah, yang harus menjadi panutan. Dialah pertanda manusia yang sempurna, dan diizinkan oleh Zat yang Maha Sempurna. Adam mendapatkan bisikan, agar bayi tersebut dinamakan Sayyidina Sits, alias Set, atau Set, yang dalam Jitab Sara disebut Sang Hyang Sita, atau dalam versi lain disebut Batara Isis. Nabi Adam memanjatkan syukur kepada Allah, lalu menggendong bayinya. Tiba-tiba, datang badai angin ribut, yang ikut menerbangkan cupu tempat bayi hingga jatuh di tengah Samudera Hijau, dan diterima Malaikat Ngazazil. Malaikat Ngazazil ini, nantinya yang akan berubah menjadi iblis. Cerita ini, secara samar-samar telah menjelaskan, bagaimana Adam, dalam pengertian ilahi sebagai Hyang Adama, Atman, atau Zat sejati ning urip, beremanasi atau bertajali menjadi Sang Hyang Sita. Jelasnya, kelahiran Sang Hyang Sita, bukan melalui proses biologis antara Adam dan Hawa. Namun oleh sebab keluarnya rasa atau daya ning urip, dan atas kemurahan kodrat dan irodat Allah. Nabi Sits mendapatkan jodoh dari Allah berupa bidadari, bernama Dewi Mulat. Malaikat Ngazazil mengetahui dan mendengar, bahwa kelak di kemudian hari, keturunan Adam akan sangat dikasihi Allah. Maka, Ngazazil selalu berdoa kepada Allah, dan selalu berupaya agar keturunan Adam dan keturunannya bisa menyatu. Maksudnya, agar dirinya dapat menurunkan raja-raja bagi manusia. Doa Ngazazil dikabulkan, kemudian anaknya, Lajah atau Dajjal, dibuat mirip dengan Dewi Mulat untuk menggantikan istri Nabi Sits tersebut. Sementara, Dewi Mulat yang asli disembunyikan. Setelah Ngazazil mengetahui nutfah Nabi Sits jatuh di telanakan rahim Dlajah, maka cepat-cepat Dlajah dibawa pulang ke kahyangannya, dan Dewi Mulat dimunculkan kembali. Dewi Mulat melahirkan anak kembar pada waktu julung wangi atau saat matahari terbit. Yang satu berwujud bayi laki-laki, dan yang satunya berwujud cahaya. Pada waktu yang sama, Dlajah juga melahirkan, tepat saat julung pujut atau saat matahari tenggelam. Yang dilahirkan Dlajah berwujud asrar yang berkilauan, memancarkan cahaya laksana embun pagi di daun talas. Selanjutnya, asrar tersebut dibawa Ngazazil ke Kusnia Malbari, dan dipersatukan dengan anak Nabi Sits dengan Dewi Mulat yang berwujud cahaya. Kemudian, berubah menjadi laksana bayi laki-laki yang masih diliputi cahaya, dan tidak dapat dipegang. Kakek bayi-bayi tersebut, Nabi Adam, memberi nama Anwas kepada cucunya yang berwujud bayi laki-laki anak dari Dewi Mulat. Dan kepada cucunya yang berwujud cahaya, penyatuan antara anak Dewi Mulat dan anak Dlajah, diberi nama Anwar.
Said Anwas tekun beribadah kepada Allah. Sedang Said Anwar gemar bertapa dan berkelana hingga bertemu dengan malaikat Ngazazil, kakeknya, dan berguru kepadanya. Said Anwar mendapatkan berbagai ilmu kesaktian. Bisa berubah sebagai laki-laki atau perempuan, bisa menghilang dan kasat mata. Juga bisa terbang ke angkasa dan masuk ke perut bumi. Ketika Said Anwar pulang dan bertemu Nabi Adam, maka kakeknya melihat perilaku cucunya itu sudah berubah. Nabi Adam paham bahwa perubahan itu dikarenakan ulah Ngazazil. Said Anwar tidak mengakui agama Nabi Adam dan Nabi Sits, sehingga disuruh pergi. Said Anwar ingin menciptakan syariat sendiri, lalu ia pergi berkelana. Di tengah perjalanan, dia bertemu malaikat Harut dan Marut yang menyesatkannya menuju ke arah Sungai Nil, dan bertemu dengan beberapa anak Adam lainnya. Dengan sang paman, Said Anwar belajar ilmu melihat masa depan, dan berbagai ilmu hebat lain. Usainya, Said Anwar melanjutkan perjalanan ke arah timur menuju pulau kecil, di antara Pulau Maldewa dan Laksdewa, yang bernama Lemah Dewani. Disitulah, Said Anwar melakukan tapa berata dengan cara melihat matahari mulai terbit sampai tenggelam. Setelah 7 tahun bertapa, daya linwih pada Said Anwar terolah hebat, sehingga bisa menghilang. Dalam pengembaraannya di Lemah Dewani, Said Anwar banyak bertarung dengan para jin, dan membuat mereka tunduk di bawah kekuasaannya. Mendengar kehebatan Said Anwar, lama-lama banyak kaum jin yang memilih mengabdi padanya. Kejadian tersebut sangat mengganggu Prabu Nuradi, raja para jin yang menguasai Lemah Dewani. Prabu Nuradi melabrak Said Anwar, dan mengajaknya bertarung. Dalam pertarungan itu, Prabu Nuradi kalah dan tunduk pada kekuasaan Said Anwar. Prabu Nurani memilih turun tahta, lalu mengangkat Said Anwar menjadi raja para jin, dan menyerahkan putrinya menjadi istri. Ketika menjadi raja jin, Said Anwar mendapatkan gelar Prabu Nur Cahya. Setelah Prabu Nur Cahya menjadi raja Lemah Dewani, wilayah ini selanjutnya disebut Tanah Jawa. Sementara Syaikh Anwas menurunkan para nabi selanjutnya, dan Syaikh Anwar mempunyai putra gaib bernama Sang Hyang Wenang. Sang Hyang Wenang berputra Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal mempunyai keturunan dalam bentuk telur. Kulit telurnya berubah menjadi Batara Antaga, atau Togok, putih telurnya menjadi Batara Ismaya, atau Ki Lurah Semar Bodronoyo, dan kuning telurnya menjadi Batara Manikmaya, atau Batara Guru. Namun, Batara Ismayalah yang menurunkan para Pandawa dan seterusnya. Menurut versi lain, setelah menjadi raja di antara bangsa jin di Pulau Malwadewa, Said Anwar menggelarkan dirinya sebagai Sang Hyang Nur Cahya, yang artinya perpaduan cahaya. Selanjutnya putri Prabu Nuradi yang bernama Dewi Nurini atau Dewi Mahamuni, diserahkan dan dijadikan permaisuri Sang Hyang Nur Cahya. Sang Hyang Nur Cahya mendapatkan keturunan dari Dewi Nurini berwujud asrar yang bercahaya sangat terang benderang menyilaukan, dan menerangi kegelapan. Asrar itu kemudian disiram dengan air kehidupan hingga menjadi wujud. Oleh Sang Hyang Nur Cahya, diberi nama Sang Hyang Nur Rasa. Para Mayoga tidak secara jelas menguraikan tentang malaikat Ngazazil dan bagaimana ceritanya bisa punya anak bernama Dlajah. Disinilah kehalusan pujangga Jawa dalam menukil ajaran Islam tentang Allah dan malaikat. Para pujangga Jawa menghormati ketauhidan Islam dengan menempatkan Allah pada wilayah Tan Keno Kinoyongopo, serta tetap membuat misteri tentang posisi malaikat. Secara samar-samar, memposisikan kesetaraan malaikat dengan Hyang Adama, sehingga disebutkan bahwa malaikat Ngazazil berkehendak ikut menurunkan raja-raja penguasa manusia. Secara tersirat menyatakan bahwa malaikat sebagai kuasa Allah ikut mengatur uriping manungso. Maksudnya, ikut terlibat dalam proses beremanasinya zat sejating urip selanjutnya.